Thank you bagi yang sudah hadir, on time banget. Terus tadi mungkin sempat dengerin musik dulu. Agroplaza lantai 12 siang ini mendung malu-malu. Terus tadi pagi hujan, gerimis kecil. Dan apa ya, buat saya hujan itu cakep aja gitu. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Kemudian mungkin boleh ya timnya yang merasa butuh informasi hari ini diundang saja, diingatkan saja supaya bisa segera langsung join sama kita. Drop linknya, lemparin linknya biar langsung diklik dan join sama kita. Kemudian kata Ibu Rumi, Jogja tadi pagi juga hujan deras dan sekarang jadi enak cuacanya. Sementara Pontianak panas banget. Oke. Pontianak, jemuran insya Allah kering semua hari ini ya. Oke teman-teman. Hari ini kita kenapa ya ngundang khusus kepada segmented kelompok yang mendaftarkan dirinya untuk ikut Ignite and Go. Ada dua hal. Yang pertama, ada banyak sekali teman-teman kita yang peringkatnya associate dan senior star yang mendaftarkan diri ataupun didaftarkan oleh leadernya, oleh enrollernya. Kemudian ada banyak sekali leader-leader yang bertanya-tanya, ini gimana ya caranya aku menyemangati timku yang kemarin sudah diajakin untuk join challenge Ignite and Go. Nah, ini ada beberapa bagian yang untuk merimain kembali video utuh training Ignite and Go terkait syarat, ketentuan, mekanismenya. Jika ada yang butuh untuk menyimak ulang, kita sudah posting di YouTube official yang Living Indonesia. Hari ini kita berbagi beberapa tips dan trik atau hacks yang mungkin dibutuhkan. Sebenarnya hal-hal simple dan sederhana, namun seringkali kita sebagai manusia ini lupa karena didera kesibukan, rutinitas, ada beberapa hal simple sederhana yang kita sebenarnya udah tahu, tapi butuh di-remind lagi. Dan intinya ketika kita ingin mencapai challenge seperti Ignite and Go yang nggak ada kuotanya, artinya unlimited, selagi ada yang achieve ya silakan achieve saja. Ini benar-benar butuh semangat, support system, dan saling mengingatkan serta saling menginspirasi satu sama lain. Oke, nah hari ini sekali lagi kita akan bahas Ignite and Go Hacks for Associate dan Senior Star. Loh, tapi aku udah eksekutif Kak, aku udah silver Kak, aku udah gold Kak. Pertanyaan lanjutannya, ada nggak di timnya yang Associate dan Senior Star yang juga ikut serta untuk memperebutkan kursi yang tersedia di challenge ini? Pastinya ada kan? Nah, ini juga nanti bisa disampaikan dan di-remind kembali kepada tim kita masing-masing. Saya mau remind lagi bahwa tujuan dari challenge Ignite and Go Singapore ini untuk menunjang perjalanan kakak-kakak yang akan menghadiri EPEC Convention di Resort World Sentosa di tanggal 16 sampai 19 Maret 2023. Kata-kata menunjang ini artinya mensupport, mendukung agar perjalanannya jadi lebih memorable, perjalanannya jadi lebih mudah dalam tanda kutip, perjalanannya jadi lebih berkesan. Karena dilakukan bersama-sama dengan timnya. Saya juga mau remind lagi tentang hadiah, ya kan? Tersedia 4 tier hadiah, mulai dari tier 4, 3, 2, 1, hadiahnya mulai dari 3 juta rupiah, 6 juta, 9 juta, sampai 12 juta. Kata Kakak Santi, perjalanannya jadi gratis. Pakai jari telunjuk di depan bibir ya. Iya, kalau kita bisa menyiasatinya sebaik mungkin, hadiah dan support yang didapatkan dari challenge ini bisa membuat perjalanan menjadi gratis. Nah, khusus hari ini kita akan bahas hacks yang terkait untuk brand partner berperingkat associate hingga senior star, di mana kakak-kakak yang ada di kategori ini bisa memilih satu cara untuk mencapai dari 3 mekanisme yang tersedia.
Ya kan, ada 3 mekanisme yang tersedia, silakan pilih satu cara yang doable, achievable, dan dari segi waktu itu possible untuk dicapai. Kita lihat lagi, apa sih mekanisme yang tersedia untuk associate sampai senior star? Yang pertama, itu ada tier 4. Tier 4 ini memiliki mekanisme akumulasi enrollment. Enrollment yang baru, yang sama sekali belum pernah join yang living, sehingga reaktivasi tidak dihitung sebagai akumulasi enrollment. Kapan aja? Selama periode kualifikasi. Berapa jumlahnya? 15 enrollment baru. Di-enroll di negara mana? Yang punya KTP alias warga negara Indonesia. Di-enroll di market Indonesia. Apa produk yang harus dibeli di awal? PEP atau produk lain senilai minimal 100 PV. Tapi Kak, aku kayaknya dalam waktu 3 bulan ke depan untuk enroll 15, khawatir tidak keburu. Apakah ada cara lain? Ada. Ya kan, kita bisa memastikan pertumbuhan OGV dari baseline OGV itu bertumbuh 1.500. Oke, langsung saya jawab aja kata Kakak Vera, apakah harus di-enroll sendiri atau termasuk enrollan di timnya? Jadi Kak Vera, setiap orang di tim itu kan mungkin ada yang juga ikutan nih. Setiap orang ingin mencapai di tier 4 dulu nih, ya kan? Oke. Jadi ini personally enrolled ya, alias yang di-enroll secara pribadi. Oke, yang di-enroll secara pribadi oleh aku, oleh saya. Oke. Nah, jadi bukan akumulasi enrollan tim. Yang di-enroll di tim itu milik seseorang lagi, milik enrollernya, untuk kemudian dihitung sebagai 15 enrollment. Semoga clear ya Kak Vera ya, thank you sudah bertanya. Kemudian di tier 3, itu jika ada kakak-kakak associate sampai senior star, yang rank keikutsertaannya associate sampai senior star, kemudian ada yang berhasil mencapai untuk pertama kalinya new rank advancement eksekutif. Ya kan? New rank advancement eksekutif, maka dia berhak mendapatkan hadiah tier 3. Lalu jika ada yang berhasil mencapai tier 1 alias new rank advancement silver selama periode kualifikasi, maka dia akan dapat hadiah yang tadi, tier 1 12 juta. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, jika pilih tier 4, ya kan, enroll 15 brand partner baru dengan PEP. Jadi 15 brand partner baru yang di-enroll secara pribadi oleh saya ini dikumpulkan ya, dikumpulkan selama 3 bulan periode challenge ya, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, ingat bahwa selain hadiah tier 4, saat kita mengenroll brand partner baru dengan PEP, itu ada yang namanya start living bonus. Ya, ini masih kita remind sama tim kita. Karena angka 15 buat sebagian orang super easy, buat sebagian orang lagi itu angka yang besar. Tergantung karakter dan tergantung mindset-nya bagaimana. Ya, nah kakak ini bertanya, masih terkait slide yang sebelumnya. Berarti bisa pilih ya, menang dengan enroll 15 atau dengan pertumbuhan OGV 1.500. Yes, tadi ada kata-kata ataunya ya kak, aku mundur dulu slide-nya. Nih, ya, ini boleh pilih salah satu. Nanti sistem akan membaca, ini masuk kategori tier 4 yang mana. Ya, ini atau kak, bukan gabungan. Ini sudah berjalan dan sudah disosialisasikan dia atau. Boleh pilih salah satu. Oke, semoga jelas ya. Tidak boleh gabungan ya Kak Vera, enroll 15 atau pertumbuhan OGV-nya 1.500. Oke. Kemudian kita balik ke slide selanjutnya. Kalau enroll 10, OGV-nya naik 1.500, berarti masuk yang kategori yang 1.500. Gitu. Jadi dampak enroll 10-nya itu, OGV-nya jadi growth 1.500. Jadi ini nggak gabungan sebenarnya. Ini masuk kategori yang growth 1.500. Ya Kak Vera ya,
Semoga menjawab. Kita masuk ke jika pilih tier 4. Oke, jika pilih tier 4 dan kita mengenroll 15 brand partner baru dengan PEP. Saya jawab dulu ya, kayaknya ini menarik banget pembahasan tentang tier 4. Sebentar saya baca dari Kakak Santi Sianipar. OGV bertumbuh 1.500 dari baseline itu tercapai dalam 1 bulan sudah menang tier 4. Iya, sudah. Oke, itu sudah tercapai, Kak. Sedangkan padahal dikasih waktu 3 bulan ya. Nah, ini dilanjutin terus aja. Kita nggak pernah tahu progresnya jika sesemangat itu mungkin punya peluang untuk up rank eksekutif. Ya Kak ya, ya guys ya. Nah dari Kakak Vera, misal enroll 400 PV, apakah termasuk hitungan BOGV? Iya, termasuk hitungan BOGV. Terus sudah di-enroll belanja lagi dengan akun SO, apakah juga masuk hitungan? PV yang dihitung itu adalah PV saat enroll. Jadi ketika IR 400 PV di-enroll, terus di bulan yang sama dia belanja lagi nih, oh keingat butuh ini gitu kan, nambah lagi oilnya 50 PV dan SO. Itu bukan termasuk PV enrollment. Oke, tapi termasuk pertambahan atau pertumbuhan OGV. Itu termasuk pertumbuhan OGV. Kakak Vera, beda ya tadi Kakak Vera. Semoga jelas ya. Salah satu achieve menang tier 4. Betul. Intinya kalau OGV targetnya besar, mending enroll 15. Tapi kalau targetnya misalnya cuma 1.500, kejar di OGV growth. Yes. Jadi ini bisa sambil konsultasi nanti sama leadernya. Kondisi jaringan aku seperti ini, Kak. Ada banyak benefit sih, bisa enroll 15, ya kan? Tapi jika nggak terkejar, ada opsi lain, itu growth 1.500. Misal bulan ini nggak dapat enroll, bulan berikutnya dapat 5 enroll. Tapi hitung, karena total 15 itu adalah akumulasi 3 bulan berturut-turut. Asik kan? Nah, jadi misalnya bulan ini enroll 3, bulan depan enroll 5, udah 8, bulan terakhir enroll 7 misalnya. Itu juga bisa dilakukan seperti itu opsinya. Gitu ya, jadi misalnya kita punya peluang untuk enroll 4 dengan masing-masing 400 OGV misalnya, kebetulan dapat seseorang yang udah pernah pakai oil tapi belum jadi brand partner misalnya, jadi dia tahu banyak oil, langsung mau enroll dengan 400 PV, itu boleh banget. Kalau OGV growth-nya, berapapun pertambahan OGV di bulan Oktober, November, Desember itu akan dibungkus semuanya sebagai pertumbuhan OGV. Nanti kita refresh lagi ya, kita refresh lagi cara ngitungnya. Nah dari Kakak Desi, misal si B ini leg satunya si A, terus si A enroll, tapi ditaruh sponsornya si B. Berarti kan B dapat OGV tuh. Lalu si B ini akunnya harus ada PV-nya kah di bulan tersebut supaya OGV growth-nya terhitung untuk si B. Gini, si B ini dalam tanda kutip ketiban OGV karena placement dari seseorang di atas dia. Gitu kan ya Kak Desi ya. Kemudian dia PV-nya 0. Pertanyaan selanjutnya, tega nggak biarin PV-nya 0, padahal kemudian dia punya peluang untuk up rank. Kalau dia associate, jadi senior star. Kalau dia senior star, dia bisa jadi eksekutif. Tega nggak ngebiarin? Nggak ngerimain si B dan ngebiarin PV-nya 0? Itu pertanyaan saya. Dari Kakak Vera, tier 4 dapat, terus tiba-tiba exec, dapat tier 4 dan 3 nggak ya? Kakak Vera akan dapat yang tier 3-nya, yang kursi tier 4-nya ditinggalkan. Tapi kalau Kakak Vera up rank eksekutif di Oktober ini, di Desember up rank lagi silver, masing-masing untuk pertama kalinya.
Ya kan? Nah, itu Kakak Vera bisa dapat yang tier 1 dan tier 3-nya. Semoga menjawab ya. Kita kan nggak tahu ya si B ini mau isi atau enggak. Tanya, komunikasi, dan edukasi. Kalau diem-diem aja, nggak akan pernah kita tahu apa isi kepala dan isi hati si B. Ya kan? Jadi komunikasikan, edukasikan, informasikan. Kalau misal si B nggak mau, Indian gimana? Ya, dia mungkin bisa di tier 4 aja, dapat growth 1.500, tapi ada banyak hal yang dia kehilangan ya. Dia nggak dapat komisi unilevel. Jika dia mengenroll, dia nggak dapat fast start. Jika dia mengenroll dengan PEP, dia nggak dapat start living. Ya, seperti itu. Ya, si B harus daftar dong. Yes, Kakak Ruri. Good point. Tadi saya assume si B mendaftarkan diri ya. Kalau si B nggak mendaftar, pertanyaan saya, si B daftar tapi terus dia nol, si B mau ngapain? Gitu. Si B ini kenapa? Gitu ya. Perlu konseling kah? Mohon ditindaklanjuti ya kakak leader ya. Jadi sebenarnya untuk Ina dia tetap dapat hitungan OGV growth, tapi dia kehilangan unilevel bonus. Ada banyak lah dia kehilangan semuanya. Dia cuma dapat ini, tapi pertanyaannya dia daftar atau enggak. Kalau dia nggak daftar, ya dia nggak dapat apa-apa. Oke? Walaupun OGV-nya nanti ada 4.000. Dari kakak Ina ya, kalau ada brand partner yang udah 25 bulan tidak belanja, kan bisa beli PEP lagi ya. Ini dihitung new enrollment ya. Iya. 25 bulan inaktif ya. Bukan 25 bulan tidak belanja, 25 bulan inaktif. Dia bisa join. Jadi inaktif sama nggak belanja beda ya, Kak. Kalau terakhir belanjanya berarti 36 bulan yang lalu tuh. Tapi inaktifnya 25 bulan yang lalu, 24 bulan yang lalu. Dia dianggap brand partner baru. Dia bisa beli PP lagi, itu bisa dihitung sebagai new enrollment. Oke, bukan reaktivasi. Tapi itu jatuhnya reaktivasi, Kak. Enggak, itu jatuhnya reaktivasi. Reaktivasi yang bisa beli PEP. Nggak bisa ya, Kak ya. Itu reaktivasi yang bisa beli PEP, nggak new enroll. Reaktivasi kan macam-macam ya. Ada yang kurang dari 36 bulan terakhir belanja, ada yang lebih dari 36 bulan terakhir belanja, anyway itu semua reaktivasi. Sudah pernah join yang living. Oke, semoga jelas. Masih ada pertanyaan nggak untuk tier 4 ini? Hot banget diskusinya. Reaktivasi atau seseorang yang udah pernah join, terus inaktif. Bu, di akun peserta Ignite minimal di akun berapa PV? Kak Vera, untuk dapat fast start, nah kita masuk ke sini. Sini ya. Nih, jadi kalau kita mau pakai tier 4 dengan enroll 15 brand partner baru, ya kan? Untuk bisa dapat start living bonus dan fast start bonus ini, minimal enrollernya punya 50 PV. Oke, 50 PV itu angka psikologis untuk kedua bonus ini. Tapi beda lagi ceritanya nanti kalau kita mau up rank, ya kan, mau jadi star aja, itu minimal 100 PV, Kak. Oke, mau jadi star aja minimal 100 PV supaya dapat komisi unilevelnya. Ya, nanti kita bahas. Nah, dengan kondisi seperti ini, in total kalau kita mengenroll 15, sampai Desember nanti ada fast start bonus yang kita dapat, ini dengan PEP ya asumsinya, start living bonus dan hadiah tier 4. Kira-kira angkanya segini. Saya mau dengar wow dong di kolom chat. Dari fast start aja itu 4,4, dari start living juga 4,4, plus hadiah tier 4-nya 3 juta. In total ada 11,8. Oke, ini mesti dikomunikasikan sama timnya supaya jadi make sense kenapa 15 enrollment ini berbeda hasilnya dibandingkan dengan tadi yang growth 1.500. Oke? Oke. Kemudian
Wow, kata Kakak Galuh. Dan teman-teman semuanya. Begini kira-kira yang akan didapat. Nah, OGV-nya kan more or less bisa ada di peringkat star atau senior star ya. Jadi ini yang akan didapat nanti kakak-kakak, belum bonus dan komisi lainnya. Nanti kita lihat di tabel yang lebih detail. Nah, oke, seperti ini wow-nya kalau kita ambil yang mekanisme tier 4. Oke, kita lanjut. Aku jelasin sedikit ya buat teman-teman yang mungkin ada yang baru. Jadi fast start bonus itu seperti apa? Ini Anda mengenroll Sally ya. Jadi Anda ini enrollernya Sally. Sally belanja 200 PV saat di-enroll. Maka Anda bisa dapat fast start bonus 25% dari PV-nya Sally. Ya. Jadi berapa itu? 50 PV. Kok PV? Iya, nanti dikali satu PV-nya Rp11.810. Oke, kemudian Sally enroll bill, ya kan? Sally enroll bill. Sally ini adalah enroller level 1-nya bill. Jadi dia dapat 25% juga dari PV-nya bill. Bill beli PEP 100 PV. Ya, kalau dirupiahkan dikali 11.810, 295.000 something. Kemudian Anda adalah enroller level 2-nya bill. Sally enroller level 1-nya bill. Oke. Nah, Anda akan dapat 10% dari PV-nya bill. 10% kali 100 PV itu adalah 10 PV dikali 11.810 rupiah. Jadi, kenapa Anda disebut enroller level 2? Saat Sally ingin mengenroll, naturalnya Sally akan bertanyakan sama Anda, gimana sih cara mengenroll? Di bagian mana di VO ya saya kalau mau mengenroll? Adakah link-link khusus yang bisa saya share sama Bill supaya Bill bisa langsung mengenroll dirinya sendiri, tapi saya adalah enrollernya, gitu kan? Si Anda mengedukasi si Sally, ya kan? Sally yang approach Bill menjelaskan sampai akhirnya Bill bersedia untuk beli PEP. Jadi Sally dapat 25% dari bill Anda yang telah mengedukasi Sally mendapatkan 1% dari PV-nya bill. Itulah kenapa tugas dan tanggung jawab enroller itu dipandang sebagai titik kritis yang super serius oleh Young Living dan disediakanlah fast start bonus ini selama 3 bulan berturut-turut sejak brand partner baru bergabung. Selama 3 bulan pertama itu ada PV belanja, PV order dari orang atau brand partner yang kita enroll, maka kita bisa mendapatkan 25% dari PV yang bersangkutan. Oke, kemudian total yang Anda dapat itu adalah 50 PV plus 10 PV, ya kan, alias 60 PV. Sedangkan yang Sally dapat dari fast start bonus aja itu 25 PV. Nah, yang mau saya remind adalah Sally saat dia tidak punya 50 PV, walaupun bill belanja di 3 bulan pertama sejak dia di-enroll, maka Sally nggak bisa dapat fast start bonus. Saat Sally 0 PV, Anda walaupun dia punya minimal 50 PV, dia nggak bisa dapat yang 10%-nya sebagai enroller level 2 ya. Jadi ini semua tergantung Sally dalam hal ini. Oke. Nah, tadi saya lihat ada pertanyaan dari Kakak Eka. Kalau bulan ini IR 100 PV, terus enroll 5, Desember IR 400 PV, enroll 1, dan Desember 400 PV, enroll 1, masih bisa dapat tier 4 nggak ya? Intinya harus growth 1.500 Kak OGV-nya dibandingkan baseline. Ya kan? Jadi kalau ini totalnya bertumbuh 1.500 OGV dibandingkan baseline, maka kita bisa dapat tier 4. Oke? IR 400 PV enroll 1, IR 400 PV enroll 1, ini 400
baru 800 ya, tambah 100 ini baru 900 Kak. Jadi harus growth-nya itu 1.500 minimal. Oke. Kemudian studi kasus. Ini untuk menegaskan lagi tentang fast start ya. Jadi Megan 1.500 itu growth 3 bulan berturut-turut ke Arestri. Oke, selama Oktober, November, Desember, apakah kita growth 1.500 OGV dibandingkan baseline OGV kita? Nanti kita lihat perhitungannya ya, biar refresh lagi. Nah, Megan punya 100 PVIR dan dia mengenroll 3 brand partner baru. Ini mesti diedukasi benar-benar supaya teman-teman yang melakukan enrollment minimal 15 itu bisa mengkalkulasi kira-kira apa aja yang akan didapat. Jadi ini A, B, C. Oke, ini semua enroll langsung, ya kan, di level 1. Belanjanya apa? A, PEP, IR, B, PEP, plus 100 PV produk lain IR, C, PEP, plus 20 PV produk lain IR. Di Februari, A 50 PV IR, di Maret, A 100 PV IR, di April 100 PV IR. Oke, nah si B itu di Februari 100 PVIR, Maret juga 100 PVIR, April 120 PVIR. Sedangkan C di Februari dia 50 PVSO, 100 PVIR di Maret, dan di April juga 100 PVIR. Oke, ini di dunia nyata terjadi, ya kan? Berbeda-beda, IR terus mendadak SO, terus PVIR-nya bervariasi, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, ini A, ya kan? Enrollinya Megan. Dia akan dapat dari A, start living, ya, fast start bonus 25 PV, komisi unilevelnya 8%. Oke, kemudian dari B, yang beli 200 PV, ini ada start living karena beli PEP, fast start bonusnya 25% dari 200 PV, komisi unilevelnya 8%. Kemudian dari C ya, PEP plus 20 PVIR, dia akan dapat start living, fast start-nya 30 PV, komisi unilevelnya 8%. Oke, ini di Januari, saat di enroll. Di Februari, start living itu adalah bonus 1 kali, saat brand partner baru yang kita enroll beli PEP. PEP hanya 1 kali belinya. Kemudian fast start bonusnya masih tersedia di bulan kedua, di Februari. Ya, komisi unilevelnya as always, asalkan kita 100 PV, si Megan-nya 100 PV, itu dia bisa dapat. Ini kelihatan kecil ya, komisi unilevel ini ya. Tapi yang tak terduga adalah kalau kita sudah punya jaringan yang besar, komunitas yang melebar dan mendalam, justru komisi unilevel ini adalah jumlah yang lebih besar nanti dibandingkan fast start bonus dan start living bonus. Seiring dengan waktu berlalu, kakak-kakak uprank, aktivitas enrollment-nya mungkin nggak sebanyak di awal, tapi aktivitas edukasinya, mentoringnya, coachingnya akan jauh lebih banyak, edukasinya akan jauh lebih banyak dibandingkan enrollment, maka komisi unilevelnya nanti porsinya akan jauh lebih besar persentasenya dibandingkan start living dan fast start bonus. Di awal-awal saat seseorang masih start atau senior start, pasti bonus start living dan fast start-nya akan jauh lebih besar dibandingkan komisi unilevelnya. Seperti itu. Tapi kalau mau yang long lasting, kalau mau yang kuat fondasinya, makin tinggi ranknya, maka komisi unilevelnya persentasenya harus jauh lebih besar dibandingkan start living dan fast start bonusnya. Ini hasil pengamatan. Oke. Nah, dari B yang 100 PVIR di bulan Februari, fast start bonusnya masih tersedia, komisi unilevelnya pasti, ya. Dari C yang 50 PVSO, fast start bonus dan komisi ini kira-kira seperti ini variasinya kakak-kakak. Kemudian di Maret, ya, di Maret dari A masih ada fast start, masih ada komisi unilevel, dari B fast start dan komisi unilevel, dari C fast start dan komisi unilevel. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di April, karena fast start itu hanya berlaku 3 bulan sejak brand partner baru di-enroll, akan ada komisi unilevel. Ya, 8% dari 100 PV.
Oke. Ada pertanyaan terkait ini? Oke Kak, enrollment itu suatu hal yang disukai banyak orang ketika jumlah enrollment-nya banyak, tapi sebuah perjuangan ketika harus berproses mengenroll, terutama ketika masa endemi mulai datang, ya kan? Jadi sebagai seorang brand partner, nanti kakak-kakak boleh ketik di kolom chat setuju atau tidak. Ada tahapan loh perjalanan yang kakak-kakak lalui, ya kan? Ada tahapan perjalanan yang kakak-kakak lalui. Pertama itu aware, oh ada oil, oh ada oil yang namanya yang living, oh ini essential oil company dari US, oh botol labelnya warna-warni. Di mana orang lihat ini biasanya? Orang aware ada brand essential oil yang namanya yang living. Di mana kita bisa aware? Ini pertama kali atau kali kedua, kali ketiga, kali keempat, sosmed. Ya, thank you Kak Ruri responnya. Di sosmed. Kemudian, ya kan, baru taunya itu doang. Baru taunya oke, ada oil, botolnya lucu-lucu, deh labelnya warna-warni. Ya kan? Di sini behavior-nya orang adalah sedikit tahu, ya kan? Sedikit tahu tentang yang living. Iya, memang ada brand kayaknya lagi masif banget yang posting banyak banget essential oil yang living, ya kan? Dulu saya kakak-kakak semua nih ada di tahapan ini, ya kan? Kita publik yang biasa aja pengetahuannya tentang yang living, bahkan super sedikit. Terus di tahapan consideration, ya kan, udah tahu tentang yang living, udah baca banyak sekali testimoni, udah dengar banyak sekali cerita di story-story yang ada di medsos itu, ya kan. Kemudian mulai mempertimbangkan, kayaknya anakku butuh ini deh, kayaknya aku butuh ini deh, masih membatin. Oke, masih membatin. Kemudian di tahapan ini tahapan yang genting. Kenapa genting? Karena di sini ketika ada banyak orang yang tahu unique selling point-nya yang living, oh dia 100% murni. Ya kan? Oh, dia berasal dari perusahaan yang punya farm sendiri dan partner farm yang bersertifikasi Situsil. Oh, dia ini keren banget oilnya. Ada banyak artis yang pakai. Boleh ya? Boleh ya saya ngomong gitu? Oh, ini ternyata mamah-mamah muda di sekolahku udah pada pakai ini. Ya kan? Ini waktunya untuk berpindah, untuk convert, untuk diakuisisi. Ya kan? Untuk diakuisisi. Ini ciri-cirinya apa? Ketika ada yang DM kakak-kakak semua, nanya lagi, berkali-kali tapi belum join, itu saatnya untuk take action untuk akuisisi dia. Karena dia udah consideration, punya pertimbangan untuk membeli. Oke, berhasil diakuisisi, jadilah dia member, jadilah dia brand partner, enroll lah dia. Ya kan? So, kalau hari gini kita berpikir, bermimpi, berharap, bercita-cita, satu kali ngobrol, satu kali sharing, maka orang akan berbondong-bondong, itu belum tentu. Karena ada tahapan ini yang harus dilalui oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang ada di tahapan awareness dulu, baru consider untuk membeli, baru bisa diakuisisi. Ya kan? Proses dari dia mempertimbangkan sampai kita bisa mengakuisisi dia join member, itulah guys, ya, ada yang butuh waktu lama, ada yang butuh hanya 2-3 kali ngobrol, ada yang setahun kemudian baru balik ke kita. Aku yang sama kamu ya Kak, gitu. Oke, kemudian ada tahapan engagement di sini. Ada tahapan engagement. Apa ini? Dari dia menjadi brand partner baru, sehingga cerita-cerita mengenroll 2, 3, 4 brand partner baru, dan dia up rank ke start. Oke, apa yang terjadi? Apa milestone-nya? Apa perilakunya yang bisa kita amati? Jadi, di tahapan ini, brand partner baru yang baru kita enroll itu menemukan bahwa
wow, ini nggak cuma di diffuse, wow, ini juga bisa dioles, wah, ini bisa dibikin DIY, wah, ini bisa ditambahin kecucian, bisa dibikin jadi pembersih dapur biar lebih wangi, bisa ditambahin ketika ngepel, ini bisa banget ditambahin ke lotion bayiku, misalnya. Kan, wah ini komunitasnya keren, wah ini perusahaannya keren, ada IR sehingga aku punya poin, sehingga bisa nge-redeem oil Sultan yang selama ini cuma ada di wishlist aku, gitu ya. Maka dia mulai berbagi di tahapan engagement ini, mulai engage, ya kan, mulai bonding, mulai memiliki ikatan emosional di tahapan ini, Kak. Oke, nah, kenapa 15 new enrollment? Karena bagi yang ada di tahapan ini, benar-benar lagi experiencing the oil, benar-benar lagi, gitu kan. Itu botol labelnya sampai agak kucel karena sering dipakai, ya kan, sering kesenggol, sering bersenggolan dengan benda-benda yang ada di tas, sering dipegang setiap hari karena digunakan, which is a good sign, pertanda baik, gitu kan. Mulai berbagi. Di sini vibes-nya ketika seseorang yang lagi jatuh cinta dengan oil, ketika dia berbagi, itu akan dengan cepat bikin skrip, terus nggak butuh postingan yang ribet-ribet, simple-simple, daily activity-nya dia, foto anaknya dia, foto dia lagi nunggu antri di bank, mau setoran gitu kan, sambil hirup peppermint, sesuatu yang seperti itu, sesimpel itu, yang lagi macet, terus foto jalanan macet, terus ada oilnya di dashboard mobil misalnya, sesimpel itu sharingnya. Nah, vibes-nya yang kuat, memancarkan kebahagiaan, kebanggaan menggunakan essential oil, kepuasan dia terhadap produk-produk yang living, nah itu yang dibagikan, itu yang ditangkap oleh followernya, teman-temannya, sahabatnya. Gitu, Kak. Kemudian ketika dia sudah engage, ya kan, dan berbagi, ada tahapan komitmen. Biasanya itu ranknya ada di senior start sampai eksekutif. Dia komit, ya kan? Bisa saja komitmen ini tumbuh lebih awal, bisa saja komitmen ini muncul bahkan sebelum seseorang bergabung dengan yang living, tapi secara umum ini ada di tahapan between senior start sampai eksekutif. Ciri-cirinya apa? Ada pembelian berulang, ya kan? Konsisten membeli. Kenapa? Oilnya habis. Habisnya bukan karena menguap, tapi digunakan secara efektif dan efisien. Oke, kemudian dampak yang diharapkan dari dia sharing di sini ada enroll. Dia terus melakukan promosi, lalu mulai bicara tentang IR, mulai bahas tentang poin. Oke, ini dia siapa? Mereka-mereka yang terima thank you checks alias transferan bonus dan komisi. Ya, ada di tahapan ini. So, di VO sebenarnya, kalau kakak-kakak berkenan untuk ngulik reports yang tersedia di VO, itu kita bisa banget ngelihat siapa aja sih yang nggak pernah absen order, siapa aja sih yang udah 11 bulan belum order lagi, sehingga bulan depan adalah waktu yang krusial untuk dia memperpanjang membership-nya dengan belanja minimal 50 TV. Ya kan? Nah, ini ada di mereka ini yang butuh diedukasi tentang report di VO itu, karena ada banyak yang ngerasa aku udah ngelakuin A, B, C, D, tapi lupa menganalisa kondisi timnya, lupa menganalisa isi perut, ya kan? Komunitasnya seperti apa, grafik up and down-nya seperti apa, angka IR-nya seperti apa, angka SO-nya, mana yang selama ini udah SO 50, 100 PV, mungkin malah 120 PV, tapi belum teredukasi IR, belum tersentuh, karena suatu dan lain hal. Ya kan? Nah, ini tahapan komitmen. Lalu, eksekutif silver dan gold baru, ya, ini juga bisa ada di tahapan emerging business builders. Ya kan, mulai mempertimbangkan secara serius income yang bisa di-create kalau dia serius ada bersama yang living, bersama komunitasnya. Ya kan, selain enroll, mempromosikan IR, dia membangun tim, dia coaching, dia mentoring. Oke, terus menemukan tim sebagai sistem bisnisnya, dan juga secara konsisten mendukung kebutuhan
brand partnernya. Jadi jangan kita keburu frustasi ketika dia cuma mau pakai produk. 80% kontributor OGV kita itu adalah pemakai produk, konsumen, user, 80% Kak. Oke, lah tapi kan aku butuh business builder. Business builder ntar dulu. Ada yang namanya product sharer nih di tahapan sini, ya kan. Ini ada product sharer. Itu 10-15% Kak yang ada di tim kita. 5%-nya aja business builder. Oke, artinya apa? Nanti alokasi waktunya akan berbeda. Kemudian members need ini, yang 3 kategori tadi itu, dia cuma butuh informasi tentang promo, tentang produk baru, ya kan? Berikan. Dia butuh edukasi tentang PEP, berikan. Oke, dia mau IR tapi dia nggak mau enroll sama sekali, atau dia mau enroll tempo-tempo tapi nggak diseriusin untuk membangun komunitasnya. Dia ada tim kecil tapi dia selalu IR setiap bulan, gitu kan? Maka dia masuk yang konsumen, berikan kebutuhannya, gitu kan? Kemudian ada yang successful lead, goal secara konsisten, platinum, diamond, CD, RCD. Oke. Kemudian apa hubungannya sama Ignite and Go? Terkait dengan Ignite and Go, tugas kakak-kakak akan berbeda tergantung siapa di timnya kakak-kakak yang ikut serta mendaftarkan Ignite and Go. Gitu. Ya, jadi kira-kira seperti ini journey setiap brand partner. Aku mau dapat feedback dong, aku kayak sendirian di tengah gurun Sahara gitu, padahal di sini dingin. Kakak-kakak semua kira-kira nih ada di mana? Di engagement, di komitmen, di emerging business builder. Jadi jangan lihat ranknya ya, tapi perasaannya, komitmennya itu ada di mana. Boleh aku lihat di kolom chat. 3, 2, aku masih engagement Kak, maka aku akan rajin-rajin posting. Aku sih insya Allah udah komitmen Kak. Aku baru join bulan lalu Kak, jadi aku sepertinya masih acquisition. Ini aku nggak lost signal kan? Ayo, aku tunggu ya responnya ya, di engagement apa di masih mute. Nah, I'm back guys. Aman ya? Oke. Tadi sampai di kakak-kakak engagement atau komitmen atau yang mana? Oke, sekarang coba kita lihat. Jadi setiap journey itu mulai dari sign up ya, di enroll, mendaftarkan diri sebagai brand partner. Kemudian engage, ya kan, udah engage, menemukan keasikan, menemukan bahwa oke, aku dan keluargaku memang membutuhkan produk-produk yang living. Ya kan, ada yang namanya komitmen, sudah komit tadi indikatornya bisa dilihat, terus emerging business builder, ya kan, kemudian successful lead. Oke, perjalanannya kurang lebih seperti ini. Jadi jangan takut, jangan bimbang, dimanapun kakak-kakak berada, dipahami saja ini tim aku yang si A ini ada di sini nih, si B ada di sini nih. Nggak usah tergesa-gesa karena setiap orang punya jurnalnya sendiri, setiap orang punya perjalanannya sendiri. Engagement dengan leader ya, komitmen. Thank you Kakak Juani dan Kakak Aida. Nah, kenapa yang di-encourage adalah PEP? Karena ini adalah tools, alat yang super value-nya. Kakak-kakak semua pasti udah berhitung lah ya kan, kalau di-compare dengan beli satuan plus fisik sekian mili plus diffuser pilihan masing-masing gitu kan.
Ini adalah salah satu tools yang paling powerful jika diedukasi dengan tepat. Artinya, kalau berhasil mengenroll seorang brand partner baru dengan PEP tapi oilnya nganggur, ada segera yang harus dibereskan, ada segera sesuatu yang harus dilakukan. Oke? Oke? Oke. Nah, kemudian, Kakak Vera tahapan bucin, ter-YL-YL. Bucin itu kira-kira ada di mana tadi kalau di tahapan yang tadi? Oke, akumulasi enrollment sekali lagi tidak termasuk reaktivasi, ya kan? Itu selama periode kualifikasi diakumulasi, Kak. Totalnya 15, minimal 100 PV, paling optimal itu dengan PEP, ya kan? Tadi udah lihat ya hitung-hitungannya. Kenapa PEP? Ya, karena hitungannya paling optimal buat kakak-kakak semua, atau pertumbuhan 1.500 OGV. Tadi beberapa ada yang nanya. 1.500. Oke, kalau ada yang bilang sayang karena mahal, ya kan? Jangan nangis ya nanti kalau nguap, gitu. Ya Kak ini ya. Seperti ini ya. Jadi kita ngitung baseline itu berdasarkan OGV di Mei, Juni, Juli. Ini, baseline-nya di Mei, Juni, Juli. Ketemulah total baseline-nya, kemudian kita harus bertumbuh 1.500 yang diakumulasi dari Oktober, November, Desember. Ya, jadi kalau ketemu BOGV-nya segini, ditambahkan 1.500, kita ketemu TOGV, target OGV. Ya, maka kita bisa tentukan per bulan rata-rata OGV kita harus berapa nih supaya nanti pada akhirnya ketika dijumlahkan di Oktober, November, Desember ada di angka ini minimal. Oke? Nah, mari kita lihat Star, Senior Star, Eksekutif. Ya, Star, Senior Star, Eksekutif. Ini brand partner baru, member baru. Ada yang 50, ada yang 100. New brand partner September, Oktober, November, Desember. Iya, berarti dia mendaftar sebelum tanggal 27 kan ya, Kakak Vera ya. Maka baseline OGV-nya 0, maka dia hanya butuh growth 1.500. Jadi untuk jadi star, itu saat kita punya OGV 500, OGV ini sekali lagi termasuk PV pribadi kita ya, dan senior star butuh OGV 2.000, sedangkan eksekutif butuh OGV 4.000 plus ada persyaratan 2 leg, di mana setiap leg itu masing-masing minimal 1.000 OGV. Nah, kalau kita lihat star silver bound sama senior star silver bound, ini adalah satu hal lagi yang harus kita edukasikan terutama kepada associate ataupun star yang masih memungkinkan untuk mengejar bonus ini. Ya kan? Jadi yang timeline-nya masih masuk, kita bisa banget edukasikan ini. Supaya apa? Supaya selain fast start bonus dan start living bonus serta hadiah tier 4 yang tersedia itu bisa didapat, ada lagi bonus tambahan yang bisa mereka dapatkan. Ada calon nggak mau PP, maunya belum kolagen, digenapin 100 PV plus 100.000, apakah dihitung juga dalam Ignite? Dihitung, ya, OGV-nya dihitung, enrollernya dapat fast start bonus aja. Gitu ya Kak Ratri ya, enrollnya dapat fast start bonus aja di 3 bulan pertama. OGV growth-nya dihitung. Kemudian ini, saya mau remind lagi, Star Silver Bond bonus itu cukup pertahankan 2 bulan berturut-turut dan dapatkan $25. Senior Star itu Silver Bond bonus terbagi 3 hadiahnya. Bulan pertama 50, saat re-rank lagi dapat 75, saat pertahankan lagi dapat 125. Kalau mau sapu bersih, maka ini harus di-maintain 3 bulan berturut-turut. Sedangkan eksekutif, ya, itu bulan pertama $100, bulan kedua 150, bulan ketiga 250, dan jika mau sapu bersih, maintain 3 bulan berturut-turut.
Nah, jika kita mau pilih tier 3 nih, ya, kakak-kakak yang ada di peringkat associate, star, dan senior star, kalau mau pilih tier 3, maka yang tersedia apa bonusnya? Fast start bonus level 1, fast start bonus level 2 saat enroller kita suatu hari nanti mengenroll. Kemudian ada komisi unilevel hingga 5 level. Oke. Nah, komisi unilevel itu dari mana ini? Kalau kita udah punya tim, ada level 1-nya, level 2, level 3, level 4, level 5, ya kan? Itu kita bisa dapatkan komisi unilevel dari setiap level ini. Dan setiap lab berbeda-beda kan kedalamannya. Mulai dari 8%, 5%, masing-masing 4% untuk level 3, 4, dan 5. Ups. Dan jika pilih tier 3, ya kita bikin detail lagi. Artinya kita new rank advancement eksekutif, kita akan memiliki beberapa bonus dan komisi. Jika belanjanya PEP, ya kan, ada start living bonus, jumlahnya 295.000 per brand partner baru. Kemudian fast start bonus level 1, brand partner baru yang di-enroll secara pribadi alias level 1, yang belanja di bulan 1, 2, dan 3 sejak awal bergabung, ini ada 25% PV brand partner baru sebagai fast start bonus level 1. Kemudian brand partner baru yang di-enroll oleh brand partner yang sebelumnya di-enroll secara pribadi oleh kita menjadi enroller level 2. Kita dapat 10% PV dari brand partner baru. Ya kan? Lalu ada komisi level hingga 5 level. Kalau kita minimal achieve eksekutif, ya kan, ini eksekutif ya. Nah, besar persentase sesuai ketentuan yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang mungkin masih bisa didapatkan lagi ada star silver bound, senior star silver bound, eksekutif silver bound bonus yang totalnya 500, 750, 775 dolar. Ini syarat dan ketentuan berlaku. Dan tentu saja hadiah tier 3 saat kita up rank eksekutif sebesar 6 juta rupiah. Ini kira-kira nih gambarannya kalau kita pilih tier 3. Oke? Nah, kualifikasi untuk silver di sini ya. Itu ada perbedaan dengan eksekutif. Ada yang namanya PGV 1000 PV. Oke, semua oke sinyalnya? Aku mau cek sinyal dulu. Boleh dapat 2-3 respon? Oke, Bu. Oke ya, Kakak Nuria, boleh cari posisi yang lebih strategis ya. Kemudian ada syarat leg, 2 leg masing-masing minimal 4.000. Jadi untuk unilevelnya, bahkan saat kita baru jadi brand partner baru aja, itu kita bisa nikmati sampai level 2. Star 3 level, senior star 4 level, mulai dari eksekutif and above, kita bisa nikmati sampai 5 level kedalaman. Oke, jadi kalau kita lihat lagi silver bond bonus ya, yang bisa di-attach juga saat kita mengedukasi Ignite and Go, itu seperti ini, ada timeline, jika timelinenya masih memungkinkan, edukasikan saja, ya kan, walaupun mungkin timelinenya sudah lewat, mungkin teman-teman yang kita edukasikan itu bisa mengedukasikan kembali ke tim kecilnya masing-masing. Oke, ini untuk silver bond perdana, ya, star silver bond. Di VO, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini PV pribadi si Anda, minimal 100, dia punya 2 leg. Dia punya 2 leg. Ini ya, dia punya 2 leg, Benny dan Hesti, minimal 200 OGV, maka dia tampilannya sesuai, maka dia bisa dapatkan Star Silver Bond bonus. Misal, ya, di enroll di April, bulan 1 dia masih bulan kualifikasi, selambat-lambatnya di Juni dia achieve Star. Jadi kalau yang kemarin mendaftar di September, ya kan, September masih Oktober, November, dia masih punya waktu untuk capai Star Silver Bond bonus. Ini harus diedukasikan kepada mereka yang daftar Ignite and Go dan baru di-enroll di September atau di Agustus. Agustus, September, Oktober ini dia harus capai kalau mau kejar Star Silver Bond bonusnya.
Kemudian Star Silver Bond bonusnya ini harus dipertahankan 2 bulan berturut-turut untuk mendapatkan bonus sebesar $5 yang living. Kemudian untuk Senior Star, kira-kira di VO seperti ini. Oke, dia punya 2.000, ada syarat lag untuk Silver Bond-nya. Kalau Senior Star yang bukan Silver Bond bonus, ini udah achieve sih. Nah, si Emi sama Gea minimal punya 500 OGV. Ya, maka kalau dia startnya Juli, ini adalah pre-qualifying rank. Selambat-lambatnya di Oktober ini. Jadi kalau ada yang ikut Ignite and Go, pertama kali capai start di Juli, ya kan? Dia punya waktu sampai Oktober ini untuk achieve Senior Star Silver Bond, untuk mendapatkan bonus tambahan dari Silver Bond bonusnya. Coba dicek and recheck ya, Kak. Di VO, di-create aja reportnya. Siapa yang di-enroll di bulan Juli. Kemudian, 3 bulan mempertahankan, maka akan sapu bersih bonusnya, in total $250 yang living. Untuk eksekutif Silver Bound, kira-kira di VO tampilannya seperti ini. Ada 2 leg utama, ya dari Susi dan Tati minimal 1.000, dan ada additional leg ketiga yang minimal 500 OGV. Kenapa ini ya? Ini buat membiasakan persiapan untuk achieve eksekutif yang ada syarat 1.000 PGV. PGV itu datang dari mana? Dari 2 leg utama kaki kita. Oke, untuk silver tuh minimal 1.000. Nah, ini dilatih mindsetnya, oke, ini untuk nanti jadi PGV ya, gitu. Kalau ada kaki tambahan lagi, maka PGV-nya bisa bertambah lagi. Atau ada enrollment lagi ke bawah, maka PGV-nya bisa bertambah lagi. Persiapan. Karena sayang banget kalau misalnya nanti hampir achieve silver, OGV-nya udah 4.000, tapi PGV-nya kurang 200, kurang 300, gitu kan. Dan belum teredukasikan dengan baik, nangis bombay nanti. Dari kakak, Queen of Oil. Ibu misalkan new brand partner September, dia star dan senior star silver bond di Oktober, berarti kalau dia star silver bond di November, baru dapat bonus silver bond star dan senior starnya. Jadi itu dibayarkan bertahap ya. Kalau dia di Oktober, achieve pertama kali, di November dapat bonusnya. Iya, kan Oktober itu diproses dulu kan ya, commission payroll-nya, di bulan depan dapat statement bonusnya, di sekitar tanggal-tanggal belasan itu akan ditransfer. Gitu kakak Queen of Oil. Dan selanjutnya, gitu ya, selalu di bulan depannya. Seperti yang sudah-sudah, bersamaan dengan bonus-bonus dan komisi lain. Jadi kalau senior star di Oktober nih, ada yang achieve senior star pertama kali di Oktober ini. November, Desember, eksekutifnya harus diupayakan di Desember kalau dia mau capai bersamaan. Tapi no problem. Di eksekutif pun nanti kan eksekutif silver bond tetap akan bisa dia terima ya. Yang penting tidak terlewat 3 bulan kualifikasinya. Gitu kakak-kakak sekalian. Nah, 3 bulan pertahankan, maka dia akan sapu bersih total eksekutif silver bond bonus sebesar $500. Sedangkan silver bond bonus ini seperti ini ya, punya OGV minimal 10.000, punya 2 leg minimal 4.000, PGV minimal 1.000. Yang penting timeline-nya tercapai. Oke. Timeline-nya lebih panjang untuk silver, dan jika 3 bulan mempertahankan bisa dapat total 1.500. So, jika kakak-kakak berpeluang untuk pilih tier 1, yaitu New Rank Advancement Silver, ini jenis-jenis bonus yang bisa didapatkan. Selain Fast Start, level 1, level 2, komisi unilevel hingga 5 level, kakak-kakak juga bisa dapatkan komisi generasi, ya kan? Apa itu komisi generasi? Ini ada di Compensation Plan 201. Kalau kita silver, minimal silver, dan punya silver lain di bawah kita, kita punya generasi di bawah kita. Itu hingga 3 generasi, dan ada bonus generasi ke pemimpinan. Ini di Plan 201. Untuk lebih jelasnya ya. Ini summary-nya, kalau kita pilih tier 1, alias New Rank Advancement Silver. Oke, tentunya
tidak seindah di atas kertas karena ada effort, usaha, edukasi terus-menerus, kemudian kerjasama dengan tim, dengan leader kita untuk memungkinkan itu semua tercapai. Gimana kakak-kakak sekalian? Ada pertanyaan? Napas dulu semua ya. Kira-kira seperti itu hacks yang bisa dibagikan. Yes, selamat bekerja kembali yang ngantor. Kita sengaja bikin jam 12 karena banyak sekali MMK, mbak-mbak kantoran. Terima kasih sudah bergabung ya Kakak Juani. Tetap semangat, thank you sudah datang. Leaderboard Ignite nanti di Januari. Leaderboard ini bulan apa sih? Oktober. Enggak, leaderboard itu di November, Kak. Thank you, Kakak Rizka. Nah, berjalan dulu, menggulung dulu prosesnya di November ya, sesuai dengan di FAQ. Oke, baik. Sepertinya ada pertanyaan super jelas ya, tinggal bagaimana menyampaikan kepada tim masing-masing, mengedukasikan kembali, mengingatkan kembali, terus dicek siapa yang masih berpeluang star, silver bound, senior star, silver bound, eksekutif silver bound jika perlu gitu ya, kemudian maintain bagaimana caranya semua teredukasi dengan baik, terinformasi dengan baik, apa saja peluang-peluang yang bisa didapatkan sepanjang Ignite and Go ini, bahkan sesudah Ignite and Go, jika kemudian timeline-nya masih memungkinkan untuk capai eksekutif misalnya atau silver. Oke, diffuse abundance oleh Blue Tensi cukup sekian, terima kasih. Orang bijak berkata, besi itu keras ya, yang bisa menghancurkan besi itu justru karat si besi itu sendiri. Oke, nah manusia sebenarnya yang bisa membuat motivasinya turun atau naik adalah manusia itu sendiri. Bagian mananya? Mindset-nya. Kalau mindset kita bilang kita nggak bisalah kita. Kalau mindset kita bilang kita bisa, maka seluruh jiwa raga kita, setiap sel-sel kita hingga ke DNA akan berupaya melakukan apa yang udah bisa kita lakukan. Terima kasih semangatnya teman-teman semua. Kis untuk semua, sarangnya untuk semua. Bisa, pasti bisa. Semesta mendukung. Insya Allah. Amin. Salam sehat buat semuanya yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Salam buat keluarga. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.